mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, shalom. Tema besar kita di siang hari ini adalah Exodus yang kedua. Subtemanya siang ini adalah dibawa kemana kita? Biasanya kalau kita bicara Exodus, itu menggambarkan Israel yang dibawa keluar dari Mesir oleh Tuhan. Israel 430 tahun hidup di Mesir sebagai budak. Ia tidak merdeka. Ia terikat sebagai budak. Sebagai budak tentu sangat menderita secara fisik. Sehingga Tuhan melihat umatnya menderita. Maka tangan Tuhan turun mengeluarkan Israel melalui hambanya Musa. Malam itu, tulah ke-10. Semua anak sulung di Mesir mati. Sehingga seluruh Mesir ketakutan. Bahkan Fir'aun kehilangan anak sulungnya. Fir'aun ketakutan juga. Ini kalau diteruskan habis nih Mesir. Lalu Israel malam itu juga disuruh pergi. Dilepaskan. Mestinya Fir'aun sudah nyerah di awal mula ya harusnya ya. Tapi ini tulah ke-10. Sudah terlambat sebenarnya. Anak sulung sudah mati, korban sudah banyak. Baru menyerah. Bangsa Israel dipersilahkan pergi. Keluar dari Mesir. Tetapi tidak lama kemudian Fir'aun pun berubah pikiran lagi. Kejar. Wah ini dia. Jadi peristiwa Exodus itu adalah sekitar tahun 1446 sampai 1445, sekitar itu sebelum Masehi ya, kejadiannya keluar dari Mesir itu. Setelah lama tinggal di sana sebagai budak. Israel menempuh perjalanan ke tanah perjanjian. Exodus itu. Keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Melalui padang pasir. Selama kurang lebih 40 tahun di padang pasir. Di padang pasir inilah Israel melihat tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Ketika Israel lari dari Mesir, tentara Fir'aun dengan keretanya juga mengejar. Sampailah Israel terjepit. Di depannya ada laut Teberau, di belakangnya ada tentara Fir'aun. Israel rupanya, waduh bagaimana ini? Musa tahu, maka terjadilah mujizat yang luar biasa itu. Laut terbelah. Dan itu hanya satu kali terjadi dalam sejarah manusia. Laut terbelah. Di sini ada yang pernah lihat laut terbelah? Gak usah laut deh, got terbelah. Gak bisa juga, mana bisa begitu. Iya kan? Jadi sungguh sangat luar biasa. Dikatakan Israel berjalan di tanah kering. Kiri kanannya air. Waduh, akuarium raksasa. Mungkin di sana ada hiu lewat, ada Nemo. Ya, itu pasti terpesona, pasti. Jadi kalau hari ini ada kesembuhan dan sebagainya itu nothing itu dibandingkan mujizat waktu itu. Apalagi kok sembuhnya cuma dari sakit gigi. Enggak penting banget. Sakit gigi ke dokter aja selesai sebentar. Iya kan? Enggak usah digede-gedein, itu menghina Tuhan itu kalau orang sampai sakit gigi aja hebat banget gitu sembuh. Tuhan membelah laut aja bisa. Bukan cuma itu, setelah membelah laut, ini dia. Buktinya bahwa mujizat itu percuma sebenarnya. Membelah laut itu luar biasa loh Israel, yes. Wah, dari sampai seberang laut mulai ngeluh lagi. Coba bayangkan. Kalau kita dilihatin laut terbelah mungkin kita nggak pernah ngeluh lagi. Saking hebatnya kan itu. Tapi ini masih mengeluh lagi, tegar tengkuk. Suatu saat Israel di siang hari dipimpin oleh tiang awan. Di malam hari oleh tiang api. Coba, gak pernah terjadi sebelumnya. Diberi makan roti mana. Mestinya kalau kita diberi makan Tuhan, terima kasih kan? Ini enggak loh. Hambar rasanya. Gak enak itu.
enakan masakan di Mesir. Di Mesir enak-enak. Ya, di Mesir ada daging domba, ada timun, ada apalagi bawang merah. Yang diomongin yang begitu tuh, Pak. Dia menghadapi roti dari surga aja dibandingkan dengan Mesir, mendingan di Mesir gua, gitu. Mental budak dikeluarkan mendingan di Mesir, jadi budak asal makan, enak. Ini bagaimana ya? Mengerikan loh Israel nih. Dia lihat laut terbelah, Sungai Yordan terputus alirannya. Coba ngalir gitu terus putus, kayak ada tangan yang nahan. Tapi itu gak pengaruh loh. Makanya kalau orang mengejar mujizat hari ini, pasti dia gak bertobat. Israel aja gak bertobat. Kalau orang bertobat dia tidak akan yang utama adalah mujizat. Yang utama adalah kebenaran. Katakan amin. Itulah sebabnya di bulan April nanti 7 natur kebenaran. Semua harus ikut. Kalaupun gak datang sini gak apa-apa, online. Tapi harus ikut. Nanti kalau sudah ikut itu ya, melihat para apologet itu, ngomongnya ngaco gitu ya. Nanti kalau lihat bujukan setan, oh dasar setan. Ketahuan, meskipun pura-pura jadi malaikat terang. Setan itu gak mungkin tampil apa adanya, gitu gak mungkin. Hai manusia ikut aku, gak ada yang ikut satupun. Ada sih, orang gila. Masa ikut setan ya gak ada lah ya. Tapi setan berubah wajahnya. Jadi wanita cantik, jadi cowok ganteng, jadi rohaniwan, supaya manusia tertipu. Kalau sudah ngerti natur daripada kebenaran itu tidak bisa ditipu lagi nanti. Nah, di Israel ini dikeluarkan dari Mesir, diberi mujizat, diberi makanan, diberi apa saja, mentalnya tetap budak, tidak berubah. Suatu hari dia sampai di suatu daerah yang namanya Kirbot Tawa. Di Kirbot Tawa ini, rupanya ia menyala-nyalakan Musa tuh. Enakan di Mesir, gimana sih? Kau mau kita mati semua di sini? Gak ada makanan, gak ada air. Di Mesir enak makan daging. Gitu katanya. Nah, coba kita tampilkan ayatnya. Bilangan 11 ayat 4. Bilangan 11 ayat 4. Nah, siapa berani baca kenceng-kenceng? Ini gimana ya? Ini kata Alkitab loh. Gak ada kata lain soalnya. Orang-orang. Ngomongnya aja susah saya. Orang-orang bajingan. Orang-orang bajingan katanya. Duh, yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Itu istilah kedagingan itu mungkin dari situ asalnya. Lalu Tuhan berikan burung puyuh sebanyak-banyaknya. Tapi perintahnya gini, makan secukupnya. Ternyata Israel rakus. Akhirnya mereka mati, burung puyuhnya masih di sini. Belum sempat ditelan, baca aja nanti kalau kau percaya. Makanya disebut itu loh, dianugerahi tapi kurang ajar sama Tuhan. Tapi tidak tahu diri. Aduh, ini Israel ini ya. Ini Israel yang dulu nih, gak tahu yang sekarang. Ini yang dulu nih, ya. Mujizat begitu melimpah. Hadirat Tuhan nyata. Itu semua ujian sebenarnya ketika kita lewat padang pasir, itu ujian, mau taat apa enggak? Bukan dikeluarkan dari Mesir terus ditaruh di mall, enak kalau di mall. Padang pasir, ini ya apa yang terjadi di masa lalu itu gambaran yang akan datang. Gambaran kehidupan kita juga nanti. Tangan Tuhan menuntun Israel keluar dari Mesir, Exodus dari Mesir. Supaya apa? Satu, ketika di Mesir kan dia jadi budak tuh. Terikat oleh perbudakan secara fisik. Tidak merdeka fisiknya. Dikeluarkan supaya merdeka dari perbudakan di Mesir. Kedua, ketika jadi budak dia nggak bisa beribadah, nggak belajar, nggak apa.
Dikeluarkan supaya beribadah kepada Tuhan. Keluarkan umatku supaya ia beribadah kepadaku. Firman Tuhan berkata begitu. Supaya beribadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu belajar. Belajar hidup yang baru. Bukan yang lama. Kalau nggak berubah buat apa dikeluarin? Biarin aja di sono selamanya. Ini inti sari kebenaran tuh di situ. Kenapa dikeluarkan? Supaya berubah. Ada tujuan yang mau dimaksud. Supaya menjadi bangsa yang merdeka. Umat Allah. Supaya memiliki tanah sendiri sebagai bangsa. Tanah perjanjian. Kan begitu. Dan yang terutama, di Mesir kan banyak Elohim, banyak Allah. Allah asing. Bentuknya patung-patung gitu. Salah satunya patung lembu. Sapi atau lembu. Makanya itu penjelasannya mengapa Israel di kaki Gunung Sinai ketika Musa naik dan tidak ada kabarnya. Musa naik udah berapa minggu itu. Tidak ada kabar. Ya minimal Musa kirim WhatsApp lah sedikit gitu. Biar kita tahu oh masih ada gitu. Nggak ngirim, diem aja. Dikirim message, nggak balas juga dikirim email. Akhirnya Israel bikin itu, patung lembu emas. Kenapa lembu? Niru dewa Mesir. Lalu Harun berkata, inilah YHWH. Mereka pikir YHWH itu patung lembu emas. Makanya Allah marah. Patung lembu itu dilebur emasnya, disuruh minum orang-orang itu. Biar mati sekalian. Kalau orang punya berhala yang lain, ia binasa. Di kitab Wahyu dikatakan, barang siapa menyembah binatang itu, memakai tanda binatang itu di dahi dan di tangannya, cawan murka Allah ditumpahkan. Binasa orang itu. Hari ini banyak orang minum cawan murka Allah. Hati-hati. Ya. Hari ini kita diingatkan ada Exodus versi perjanjian lama. Israel keluar supaya beribadah, nanti diberi Taurat. Supaya hidup kudus menurut Taurat. Sehingga akhirnya memiliki tanah perjanjian, lalu ada bait Allah di sana. Punya bait Allah. Israel lengkap. Punya bait Allah, punya imam, punya nabi, punya raja, punya Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub. Lengkap sebenarnya. Tapi rupanya itu tidak membuat mereka bertobat, terus menyakiti hati Tuhan. Tegar tengkuk. Itu sebabnya Nabi Hosea mencatat umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Umat siapa? Umat Tuhan. Siapa yang milih? Tuhan. Tuhan yang pilih tapi bisa binasa. Ini fakta. Ada orang ngajarin nih kok Tuhan yang pilih gak bisa binasa bro. Tuhan itu maha kuasa gak mungkin salah pilih. Itu kan pikiranmu. Alkitab mengatakan begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa kok umat Tuhan bisa tidak mengenal Allah? Karena engkau menolak pengenalan itu. Kata Alkitab. Baca nanti Hosea 4 ayat 6. Ada orang ngeles sama saya. Itu bukan umat Tuhan Pak. Umat Tuhan tulisannya. Sebab kalau umat Tuhan gak mungkin binasa Pak. Pakai pikirannya sendiri. Gak bisa itu umat Tuhan. Jangan berubah-ubah. Jangan sok loh. Ya. Itu umat Tuhan sudah jelas. Nah, Exodus pertama ini sebenarnya adalah bayangan dari apa yang akan terjadi. Alkitab berkata, Taurat itu bayangan yang akan terjadi. Jadi suatu hari nanti akan terjadi yang sebenarnya. Coba kita baca kebenarannya ya. Sebelum itu saya ingatkan, Efesus 2 ayat 15, itulah sebabnya Taurat dibatalkan dengan kematian Tuhan Yesus. Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya. Ada amin? Itu sebabnya jangan pernah hidup menurut hukum Taurat lagi mulai sekarang. Itu sebabnya seluruh dunia sakit hati sama saya. Hukum Taurat dibatalkan gak mau dia, ada ayatnya. Termasuk persepuluhan, buah sulung, dan semuanya batal. Gak ada lagi itu. Enak dong Pak, sekarang aku bisa berzina, membunuh.
pikiranmu kotor sekali sih. Kalau itu dibatalkan, diganti hukum yang jauh lebih sempurna. Jangankan kau mencuri, kamu mengingini milik sesamamu aja dianggap mencuri. Jangankan berzina secara fisik, kau memandang lawan jenis lalu kau birahi, itu sudah berzina dalam hatimu. Lebih sempurna. Ya. Sabat bukan hari Minggu saja, hari Sabatnya Yahudi saja. Setiap hari Sabat. Karena semuanya untuk Tuhan. Persembahan bukan cuma persepuluhan. Seluruh hidupmu milik Tuhan. Itu sebabnya bukan soal uang. Hidup kita untuk Tuhan. Kau punya uang banyak, persembahkan. 10%, 20% terserah. Tapi yang benar sikap hatinya. Yang nggak punya uang nggak usah persembahkan apa-apa, nggak masalah. Sikap hati tetap harus sejahtera. Begitu yang benar. Dirubah oleh Tuhan, itu hanya bayangan tuh Taurat itu. Galatia 3 ayat 19. Taurat hanya sementara diberikan Tuhan. Galatia 3 ayat 24. Hanya sampai Kristus datang. Setelah Kristus datang, Taurat tidak berlaku lagi. Nanti dibaca sendiri ya ayatnya ya. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Apa maksudnya kegenapan? Sudah digenapi. Seterusnya nggak perlu lagi. Sudah digenapi. Itu sebabnya terjemahan, salah satu terjemahan bahasa Inggris, Christ is the end of the law. Akhir daripada Taurat. Nggak berlaku lagi selamanya. Sebab Taurat hanyalah bayangan. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Nah ini kita baca. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Perhatikan baik-baik konteksnya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya. Makanan minuman itu tadi gini loh, ini halal, ini haram. Jangan ada lagi yang hukum kamu soal itu. Dulu Taurat begitu, halal haram, sekarang enggak. Terus ada lagi nih, mengenai hari raya. Hari raya Sukot, Pondok Daun dan sebagainya, kamu enggak merayakan dosa lu, enggak. Enggak ada lagi tuh. Ya, biarin Israel yang merayakan. Sebab memang konteksnya Israel kan itu. Bulan baru ataupun hari Sabat, jangan pernah disalahkan orang enggak merayakan hari Sabat ya. Cuek aja. Sebab Sabat kita setiap hari. Ibadah kita setiap hari. Ada orang tanya saya, Pak kok enggak Sabat, enggak merayakan Sabat? Kalau Sabat ngapain saya bilang? Beribadah Pak. Kita beribadah setiap hari. Kamu setiap hari enggak? Cuma Sabat. Emang benar begitu? Emang boleh? Ibadah cuma sekali seminggu. Ibadah itu segenap hidup. Makanya Kristus itu sempurna setiap hidup. Bukan cuma hari raya tertentu atau hari Sabat saja. Sabat yang benar itu Kristus, bukan Taurat. Ya. Nah ayat 17-nya perhatikan nih. Semuanya ini, yang dimaksud ini apa ya? Kalau baca Alkitab harus ngerti, semuanya ini yang tadi itu. Yang makanan halal haram, hari raya, Sabat, bulan baru, seluruh Taurat itu disebut semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedangkan wujudnya adalah Kristus, itu cuma bayangan. Gitu loh maksudnya. Nanti kalau ada yang komentar, oh merendahkan Taurat ini, terserah kau. Kau merendahkan Kristus berarti. Kristus jauh lebih tinggi, kan bab Kristus yang buat Taurat. Jangan dibalik. Ya. Ibrani 10 ayat 1. Ini jelas, ini lebih jelas lagi. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan hanya bayangan. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan. Itulah sebabnya diulang terus tiap tahun. Tiap tahun perayaannya diulang lagi, ulang lagi. Sedangkan Kristus mati untuk selamanya, sekali untuk selamanya. Itu penjelasannya. Dan banyak sekali ayat yang menjelaskan hal itu. Cuma orang tidak mau tahu aja. Saya cuma mau peringatkan orang-orang yang hidup menurut Taurat.
kamu menghina Kristus. Sebab Taurat sudah selesai dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib. Galatia 5 ayat 4. Dibaca itu tiap hari. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Hukum masih hidupnya menurut Taurat gitu. Kamu lepas dari Kristus. Kamu menghina Kristus artinya. Tuhan Yesus begitu luar biasa klipnya itu. Itu cuma klip, benerannya lebih sadis lagi pasti. Mati di kayu salib, menderita, tapi akhirnya bangkit. Itu kuncinya kebenaran. Mati bangkit. Ada nggak orang yang mati bangkit lagi? Nggak ada, saudara. Kalau ada orang yang bicara, dulu Lazarus bangkit Pak, tapi mati lagi. Kalau kebangkitan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini, bangkit dan tidak pernah mati lagi selama-lamanya. Amin. Itulah kebangkitan yang akan kita alami. Nanti di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali lagi. Bangkit untuk selamanya hidup bersamanya. Itulah kemenangan yang nomor satu itu yang paling penting. Lebih dari sekedar pemenang, itu maksudnya. Bukan cuma menang doang buat apa? Mati lagi akhirnya. Kalau mati nggak diterima Tuhan bagaimana? Taurat itu tidak menyempurnakan. Ibrani 7 ayat 19. Ibrani pasal 7 ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik. Yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa itu? Siapa? Kristus. Yang mendekatkan kita kepada Allah, Kristus. Satu-satunya juru selamat. Satu-satunya putra tunggal Bapa yang diutus ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Kalau tidak ada, semua orang akan binasa. Justru karena Kristuslah keselamatan tersedia bagi semua orang. Yang mau bertobat, yang menerimanya, yang menolak, out, delete. Kok delete masih enak? Kok dihapus masih enak loh? Jangan dihapus, dibangkitkan juga. Tapi ditinggal di langit dan bumi yang jadi lautan api. Mendingan jadi ayam daripada jadi manusia. Kalau ayam mati, gak menderita udah. Tapi kalau jadi manusia, dibangunin lagi. Dibangkitkan gini terus langit dan bumi jadi api. Itulah sebabnya lutut bertelut, segala lutut bertelut, leleh lututnya. Dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Makanya yang sempurna itu bukan Taurat yang ada di dua loh batu itu. Yang sempurna adalah kalau hukumnya Tuhan ada di akal budi manusia. Di perasaannya, di batinnya. Itu ditulis dalam kitab Yeremia, lalu diulangi di kitab Ibrani. Contohnya Ibrani 8 ayat 10, coba dibaca dulu. Ibrani pasal 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, sesudah Sinai. Yang baru maksudnya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi manusia dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini posisi terbaru yang ini, bukan Taurat. Taurat sudah dibatalkan. Ya, jangan mundur terus saudara ke belakang. Ya. Demi inilah Tuhan Yesus mati. Demi misi yang luar biasa ini. Supaya manusia tidak binasa. Supaya manusia berubah mindsetnya, pola hidupnya. Sebab banyak manusia belum berubah. Sehingga hidup sengsara di bumi ini. Terlindas oleh masalah ekonomi. Terlindas oleh masalah keluarga. Suami yang tidak setia. Soal jodoh. Soal kerjaan, soal bisnis. Nggak mengerti soalnya. Kalau mengerti akan kokoh hidupnya. Ya, kita itu ya harus melibatkan perasaan kita ketika berhubungan dengan Tuhan. Jangan cuma logikanya. Anak muda suka pakai logika soalnya. Yang penting aku percaya Pak. Percayamu seperti apa? Ya pokoknya percaya Pak.
Lu kok bisa begitu? Iya, Tuhan kan bisa baca pikiranku. Aku percaya. Nah, itu halusinasi namanya. Pikiran yang percaya yang di pikiran itu halusinasi. Nanti ya, yang belum nikah, yang cewek-cewek belum nikah ya. Kalau ada cowok, aku cinta kamu loh. Mana buktinya? Pokoknya gitu dah. Kamu percaya aja. Coret aja. Percayanya cuma dengan mulut. Percaya itu kelihatan ekspresinya. Kalau ada pacar yang lupa ulang tahunmu ya, coret aja. Tanggal aja lupa, apalagi yang lain. Atau dia sebut tanggal, tapi salah tanggalnya. Ah itu cewek yang lain tuh artinya. Waduh, mulai sekarang dicatat baik-baik tuh. Di handphone supaya gak salah. Kalau orang cinta itu gak usah dicatat, dia hafal mati. Bahkan tidur pun dia ngelindur, tanggalnya benar. Lebay ya. Aduh, kita itu mesti melibatkan perasaan seperti orang yang jatuh cinta itu loh. Karena sesungguhnya salah kita itu yang ditanggung oleh Tuhan itu. Itu salah kita, saudara. Jadi kalau kita sampai melihat Yesus mati di kayu salib, aduh sebenarnya kita yang di sana. Ya, mesti sadari loh saudara. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Agar kita semua tak binasa. Tuhan mati di kayu salib. Saudara ya, mulai sekarang biasakan kalau nyanyi itu dari hati. Jangan suaranya dibagus-bagusin. Hatinya gak ikutan. Tuhan tahu loh. Malaikat di surga juga tahu. Artis itu. Cuma nyanyi tok. Gak dari hati. Harus dari hati ya saudara. Ada amin ya. Coba kita ulangi. Sesungguhnya sengsaraku karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Saudara sekalian, Eksodus yang pertama itu sebenarnya adalah bayangan dari Eksodus yang sebenarnya. Untuk apa keluar dari Mesir kalau akhirnya binasa di padang gurun? Kalau akhirnya binasa di tanah perjanjian? Buat apa? Eksodus yang sebenarnya itu yang sedang kita alami sekarang ini. Keluar dari dunia. Keluar dari cara hidup orang dunia itu. Jangan serupa dengan dunia ini. Alkitab berkata begitu kan? Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Dari dulu disuruh berubah kok gak mau berubah. Terus begitu aja. Apa sih untungnya? Saya kadang-kadang mikir, bandel itu apa untungnya ya? Gak ada loh padahal. Gak ada. Ayo kita berubah. Makanya kita harus mengosongkan diri supaya kita bisa berubah. Kalau tidak dikosongkan tidak bisa. Ya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Mestinya begitu loh. Jangan gini, enggak aku memang begini. Enggak bisa berubah aku. Enggak bisa berubah bangga. Mestinya, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala
keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saudara, seseorang tidak bisa ikut eksodusnya Tuhan kalau ia tidak mengosongkan dirinya. Kalau ia masih ingin daging, tanda kutip, seperti orang Mesir itu. Makanya pantas disebut bajingan. Dikasih yang benar gak mau dia. Seleranya rendah. Waduh. Dikasih yang benar gak mau. Disuruh selamat tidak mau. Disuruh jadi anak Allah malah sukanya jadi anak setan. Aduh Tuhan, ini bagaimana ya? Kosongkan bejana jiwa kita. Aku tidak ingin apapun. Jadi kalau aku kerja keras, bisnis supaya uangnya banyak, bukan karena mengingini dunia, tapi supaya hidupku efektif untuk Tuhan. Supaya berkat-berkat ini bisa mengalir ke banyak orang. Supaya aku bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Supaya banyak orang diselamatkan. Jangan kita sendiri yang selamat. Saudara jangan pasif. Mulai hari ini bagikan kebenaran ini ke semua orang sebanyak mungkin. Kasihan mereka. Dicekokin yang salah terus selama ini. Kalau ikut Tuhan enteng jodoh katanya. Gak ada urusan sama jodoh. Yang utama harus diutamakan. Ya tentu saja Tuhan akan berkati dalam segala hal. Pasti. Tapi yang terutama itu karakter kita itu loh, dibenerin dulu. Keluar dari dunia, keluar kau dari sana. Ada beberapa orang ngomong sama saya begini. Gak enak hidup kudus. Enak seperti dunia. Itu sama persis dengan orang-orang Mesir tadi. Enakan di Mesir. Bebas ngomong apa aja. Enak ngomong apa aja. Seleranya rusak. Dikasih yang benar malah gak mau. Kosongkan dulu semuanya. Tapi jangan dibiarkan kosong. Sebab kalau dibiarkan kosong ntar bengong. Setan masuk nanti. Setelah kosong semua, diisi dengan kebenaran. Gairah surgawi. Diisi kebenaran, yes! Ibarat komputer, programnya dihapus semua. Diganti program yang baru. Diinstal program yang baru. Yes! Langsung kencang. Begitu harusnya. Kita berkata, tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi. Kita harus berlari-lari menuju tujuan. Tanggalkan beban dan dosa. Itu tadi kosongkan. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan Yesus yang bilang, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Gak bisa belajar. Pengennya ini, pengen itu. Aku ingin ini, aku ingin itu. Waduh. Sudah dapat kurang. Kurang terus. Sudah dapat istri baik-baik. Ngelirik istri tetangga. Itu sebenarnya sakit jiwa loh orang-orang itu. Beneran. Sakit jiwa itu bukan gila gitu, bukan. Itu lebih dari gila soalnya. Itu di pemandangan Tuhan tuh miring gini. Orang sudah punya istri, nengok-nengok tetangga. Ya. Setelah dipenuhi barulah kita hidup sebagai manusia baru. Sehingga nanti ketika Tuhan Yesus datang lagi, aku pulang bersama Tuhan.
Sebab ia mengingini kita semua rohnya kembali kepadanya. Diingininya dengan cemburu, dengan kuat, jangan binasa ya. Gitu. Makanya firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Bahkan Allah tidak menginginkan kebinasaan orang jahat atau orang fasik. Yang diinginkan adalah pertobatan orang fasik. Bukan kebinasaannya, tobat ya. Gitu. Makanya kita juga begitu, kalau ada orang berdosa kita nggak boleh, mudah-mudahan sambar geledek gitu. Gak boleh, itu jahat sekali orang itu. Salahnya apapun ya sudah, aduh Tuhan, paling ngelus-ngelus dada aja gini, aduh dia kok jahat sekali ya Tuhan. Ya, jangankan saudara, setan aja gini, dia kok lebih jahat dari aku ya. Aduh, ini bener-bener deh. Eksodus yang pertama itu membebaskan manusia dari perbudakan secara fisik di Mesir. Tapi Eksodus yang kedua ini oleh Tuhan Yesus, kalau dulu pemimpinnya Musa, sekarang pemimpinnya Tuhan Yesus. Membebaskan kita, membawa kita dari dunia ke dunia yang baru. Langit baru, bumi baru. Dari pemikiran yang lama ke pemikiran yang baru. Akal budinya baru. Dulu anak-anak Taurat, sekarang anak-anak Allah. Dulu Kanaan di bumi, sekarang dibawa ke Kanaan surgawi. Dulu dibawa ke Yerusalem, sekarang dibawa ke Yerusalem baru di surga. Bayangkan, kita mau ikut gak Eksodus yang ini, model ini? Kalau ikut, keluar kau dari sana. Perintah Tuhan kita disuruh keluar. Keluar kau dari sana. Roma 12 ayat 1-2. Berubah, jangan serupa dengan dunia ini. Nanti kita diberi tubuh kemuliaan ketika kita mati, dibangkitkan. Dan akhirnya kita dibawa ke surga. Inilah bukti satu-satunya kebenaran. Tidak ada di tempat lain, dimanapun. Siapa yang mati lalu bangkit? Hanya Tuhan Yesus. Yang lain itu bangkitnya mati lagi. Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita semua akan bangkit seperti Tuhan Yesus bangkit. Itu maksudnya. Kebangkitan tanda satu-satunya yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali kebenaran. Kecuali dia yang turun dari surga. Siapa yang naik ke surga kalau bukan dia yang turun dari surga? Ada ayatnya tuh. Bayangkan ya, betapa Tuhan atau Bapa mengasihi manusia. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ke bumi ini. Ke planet bumi mendarat. Supaya kita semua punya teladan manusia yang ideal itu seperti apa. Yang diingini oleh Bapa di surga. Sehingga Bapa berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Pilihan ada di tangan kita. Israel dulu mengeraskan hati tegak tengkuk. Sekarang kita bagaimana? Dibawa nih. Pilihan cuma dua. Bertobat atau tegar tengkuk. Pilihan di tangan kita. Jangan bilang gini, semua sudah ditakdirkan Pak. Semua sudah ditentukan Tuhan siapa yang akan taat, siapa yang tidak. Oh, itu ajaran sesat itu. Manusia kok diajar begitu. Manusia itu diajar, bertobatlah. Selagi masih ada waktu. Ya, meskipun saya tahu itu tidak gampang. Tapi bertobatlah selagi masih ada waktu. Sebab dunia ini jangan diingini. Dunia bukan rumah kita. Dunia bukan rumah kita. Banyak orang betah di dunia. Kaya raya seolah-olah betah. Padahal sebentar lagi menutup mata. Wafat alias tutup usia. Kalau dengar kata tutup usia ada yang senyum-senyum, ada yang takut. Wajahnya, waduh. Dunia bukan rumahku. Di rumah Bapa, langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju, gembala hidupku. Dunia ini bukan rumah kita, saudara.
Jadi kalau saudara sekarang lagi susah hati gitu ya, ini hanya sementara. Dunia bukan rumah kita. Jadi jangan sampai kayaknya udah, bagaimana ini? Iya sementara. Barang siapa sahabat dunia, dia musuh Allah, kata Alkitab. Ya. Lagu-lagu yang baik itu lagu-lagu yang mengarahkan kita kepada kebenaran. Sehingga spirit kita itu, iya ya gitu. Ini bukan berarti lalu, aku males deh, dunia bukan rumahku, gak mau kerja aku. Nanti surga bilang, kau juga bukan surga, rumahnya. Males, gak boleh. Dunia bukan rumah kita itu maksudnya, nanti kita pulang ke surga. Sementara kita di dunia ini, hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercela. Jadilah berkat, yang semangat, yang sehat, yang umur panjang, yang jadi berkat bagi dunia ini. Anak jadi berkat bagi orang tuanya. Kita harus jadi berkat bagi sesama, pelayan-pelayan Tuhan harus jadi berkat bagi jemaat. Jemaat harus jadi berkat bagi sesamanya. Sehingga orang akan lihat ini jemaat mana ini kok beda ini. Jangan cuman itu bagus loh pelayannya doang. Loh ya jangan dong, jemaat juga harus bagus semuanya. Amin ya. Lagu-lagu seperti ini enggak terlalu disukai orang sih memang. Saya tahu. Orang lebih suka yang menghibur. Tapi ini benar. Saudara, Paulus menulis di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Coba ya, kita baca ya. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Rasul Paulus mengerti banget. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sebab kalau tidak ada kebangkitan, semuanya sia-sia. Itulah yang paling penting, akhirnya bangkit dan hidup selamanya. Itu bukti, banyak orang berteori, percuma. Ini yang benar nih, ini yang benar, percuma. Buktinya ujungnya siapa yang bangkit nanti. Itu aja. Ya, kebangkitan itulah kunci kebenaran. Yang tidak bisa ditiru oleh setan. Setan tidak bisa membangkitkan. Tapi setan bisa buat mujizat. Menyembuhkan bisa. Sihir bisa. Makanya jangan terpesona oleh mujizat, sihir dan sebagainya. Percuma. Itu bukan tandanya dari Tuhan satu-satunya. Itu bahkan bisa ditiru oleh setan. Tanda dari Tuhan kebenaran. Yang tidak bisa ditiru oleh setan. Karena setan tidak mungkin menyampaikan kebenaran. Nggak mungkin. Yang dia sampaikan itu hoax, berita bohong. Itu setan, ya. Nah, tentang kebangkitan bisa dibaca agak panjang 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 23, nanti dibaca di rumah. Ya. Kita baca sebagian saja. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 23. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Makanya di ayat 14 dikatakan begini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Percuma imanmu itu kalau Yesus tidak dibangkitkan. Makanya kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus difitnah dari awal. Ditulis di dalam Injil. Ketika kuburan itu sudah kosong, para imam kepala panggil para penjaga kubur itu, disogok pakai duit. Rupanya dari dulu sudah ada sogok menyogok. Bukan penemuan baru. Ya, dari dulu rupanya. Disogok, nanti kalau ditanyain orang ya, mayatnya dicuri oleh para muridnya. Rupanya dari dulu dah. Jadi kita nggak heran, udah ditulis di Alkitab. Ya, hari ini ngomong, itu nggak bangkit Yesus, Yesus itu mati, digantikan yang lain itu. Nah itu dia, tandanya dia dari setan berita itu. Serius saya.
Yang mengubah kebenaran siapa kalau bukan setan? Itu dari setan. Banyak orang nggak ngeh yang saya maksud. Kalau orang mengubah berita firman kebenaran, pasti dari setan. Pasti. Apa tujuannya kalau bukan dari setan? Yesus mati dan bangkit, diserang. Nggak bangkit itu. Karena itu kuncinya di situ. Kalau Yesus nggak bangkit, selesai sudah seluruh iman kita. Selesai. Justru karena kebangkitan itu nyata. Ya. Makanya ditulis di ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara mengerti maksudnya sebagai yang sulung? Yang pertama, nanti kita semua nyusul dibangkitkan. Makanya kepercayaan kita tidak sia-sia. Yang paling benar itu bangkit dan hidup selamanya. Kalau mati, ya meskipun jahat dibangkitkan juga sih. Bangkit. Tapi hari itu dia akan lebih baik aku nggak usah dibangkitkan. Lebih baik aku jadi ayam aja. Sebab dibangunin ya. Langit dan bumi jadi lautan api. Mati dia. Mati enak. Dia teriak-teriak. Bagaimana lari kemana juga udah nggak bisa. Selama-lamanya. Nanti dibaca sampai dari ayat 12 sampai 23. Nanti dibaca baik-baik ya. Makanya ya Bapak Ibu ya. Kita harus sadar sesadar-sadarnya. Gereja itu artinya eklesia. Artinya dipanggil keluar malah gereja itu. Banyak orang nggak ngeh. Disuruh eksodus. Kita itu gereja itu artinya dipanggil keluar. Dulunya orang dunia. Keluarlah kau dari sana. Eksodus. Keluar. Bukan fisiknya yang keluar. Keluar cara berpikirnya. Dulu begini. Harus begini. Perubahan akal budi. Dulu dia perasaannya begitu tuh. Pelit. Sukanya yang aneh-aneh. Sukanya hidup dalam dosa. Sekarang berubah. Perubahan nyata. Jadi Eksodus itu mengalami proses selama di padang gurun seperti bangsa Israel. Kita masuk ke penderitaan. Tantangan. Tidak disukai orang. Gara-gara iman kita dimusuhin. Didiskriminasi. Macam-macam. Macam-macam. Tapi saudara kita mau bayar harga. Sebab Tuhan kita bayar harga mahal. Amin. Maka kita akan dibangkitkan bersama dia. Hari ini kita dipanggil keluar saudara, sebagai gereja. Nanti saudara bisa mendengarkan yang sesi 1 supaya lengkap. Gereja artinya dipanggil keluar. Bukan secara fisik. Dipanggil supaya kita berubah keluar dari dosa. Hidup kudus tak bercacat, tak bercelah. Keluar dari dosa, keluar dari cara hidupmu yang lama. Engkau sudah ditebus dari cara hidupmu yang salah itu. Yang diwarisi dari nenek moyang. Yang diwarisi dari tradisi. Yang diwarisi dari ajaran-ajaran yang salah selama ini. Keluar dari sana. Jadi manusia baru. Jangan gak berubah. Bagaimana kau akan sampai di langit baru, bumi baru. Tanah perjanjian yang baru, Yerusalem baru. Kalau tidak berubah, kalau di padang pasir masih tegar tengkuk. Padang pasir tanda kutip ya. Selama kita hidup masih tegar tengkuk. Gak berubah, mati binasa. Umat Tuhan aja binasa di padang pasir Israel. Bahkan setelah sampai di Kanaan, mereka binasa lagi. Karena hidupnya gak berubah. Malah hidup seperti orang Kanaan, menyembah berhala-berhala orang Kanaan. Waduh, ini bagaimana ya menjelaskannya ya. Manusia itu ya kalau nggak mau berubah keras itu sangat keras. Lebih keras dari batu. Batu dimati berkali-kali kan pecah tuh. Manusia nggak berubah-berubah tuh. Padahal firman Tuhan berkuasa loh. Disampaikan nggak berubah tetap. Saya juga bingung kenapa begini ya Tuhan. Yang penting saya sudah sampaikan. Mulai sekarang perintah Tuhan ingat baik-baik keluar. Kalau dalam bahasa saya yang sederhana ya, cerai sama dunia. Jangan kawin sama dunia ini. Cerai. Ceraikan dunia ini. Katakan selamat berpisah dunia. Bisa nggak ya? Diam aja. Ya, cara hidup yang lama itu seperti seorang istri sudah jadi satu, cerai saja. Ini kalau dipotong aneh ya, atau dipilih suruh cerai kita. Gak boleh potong ya, di luar sana suka motong-motong, jahat sekali ya. Selamat
malam saat berpisah, dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin gelap. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Orang yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tak dapat jadi murid Tuhan. Orang yang masih duniawi, dia musuh Tuhan. Kalau hari itu Tuhan datang, ia tidak mungkin berani menyambut Tuhan. Menyambutmu ditolak oleh Tuhan. Tapi orang yang selama hidupnya mengasihi Tuhan, meninggalkan manusia lamanya, eksodus dari manusia lamanya, dari cara hidupnya yang lama, menuju langit baru, bumi baru. Karakternya beda, saudara. Nanti justru ia mengharapkan Tuhan segera datang. Kemarin saya ke rumah sakit, ke ICU ya. Ada seorang sahabat kita, istrinya pemain keyboard kita itu, istrinya Ivan, namanya Lisa. Dia ada di ICU, saudara. Keadaannya sudah parah sekali. Saya jenguk ya, kita doa ya. Saya ajak bicara. Terkadang kita tidak usah bertanya apa-apa sama Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu, nggak usah tanya ya. Yang penting kita beserta Tuhan. Saya bilang begini, nanti kita ketemu lagi di surga. Menyerah saja, jangan melawan. Terima saja sakitmu itu, apa aja. Jangan pikirin anak suami dan sebagainya. Mereka saudara kita, saudara saya. Jangan khawatir. Ya, udah menyerah saja sama Tuhan. Kita doa supaya Tuhan angkat penderitaannya. Kalau sembuh-sembuh, kalau tidak enggak apa-apa. Asal pulang ke rumah Bapa. Suatu hari nanti, kalau kita enggak tahu siapa yang duluan ya. Pasti saudara enggak mau duluan kan? Misalnya saya duluan. Kalau jenguk saya jangan nangis ya. Nanti kalau jenguk saya nggak bisa juga, sekian banyak rumah sakitnya bubar ntar. Nanti kita pakai Zoom. Jadi jenguknya pakai Zoom. Jadi di hari terakhir saya berharap kita bisa menyambut Tuhan. Kalau masih bisa nyanyi, kita akan nyanyi itu. Saya serius loh. Tentu saja dengan linangan air mata. Kenapa? Karena berpisah. Tapi perpisahannya sementara. Nanti ketemu lagi ya bro. Gitu. Orang yang matang ya karakternya. Dia gak takut mati. Di pembaringan terakhir dia akan berkata begini. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai
sebagai raja menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Kalau Tuhan datang, enak nggak? Enak. Enak, kita nggak usah mengalami kematian. Kita dikasih tubuh yang baru, kita diangkut. Tapi bagi orang yang belum siap, itu mengerikan itu. Mulai sekarang ingat baik-baik, kita sedang keluar dari dunia. Seperti Israel dikeluarkan dari Mesir. Exodus yang sebenarnya yang sekarang, yang kedua. Dimulai hari ini. Keluar, bersihkan semua selera masa lalu. Aku mau membersihkan diri. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercerah. Menyambut kedatangan Tuhan. Aku siap Tuhan. Mestinya begitu loh. Amin semua. Saudara ya. Dulu jemaat Korintus diperintahkan seperti itu. Sama dengan jemaat sekarang. 2 Korintus 6 ayat 17. 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Kamu jangan hidup seperti mereka. Seperti orang-orang dunia itu. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Jelas. Hari ini saudara, mau kaya mau tidak kaya itu enggak penting. Yang penting hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Amin ya. Saudara sekalian, mulai sekarang kita harus bangkit. Jangan mati terus rohnya. Bangkit jadi manusia baru. Tuhan sudah bangkit menandakan maut sudah kalah. Sejak itu kita pun akan menang terhadap maut. Bangkit jadi manusia baru. Maksimalkan hidup kita untuk Tuhan. Jangan males. Bagikan kebenaran ini kemanapun saudara pergi. Perhatikan saudara-saudaramu yang belum mengerti. Kasihan dia. Begitu dia kesetrum kebenaran, yes, hidup langsung. Langsung hidup. Suami pergi, ya sedih sih. Masa suami pergi, yes. Jangan, suami pergi sedih. Tapi jangan sedih berkepanjangan. Kalau dia memang tidak mau bertobat, lupakan. Lupakan. Bayangkan saja di rumah ada batu nisan. Nama suami. Kalau nggak mau bertobat, harus diterima lagi. Ya, biasanya ibu-ibu itu kan suka pakai perasaan tuh. Gak bisa Pak, dia sudah nyakitin aku Pak. Jalan-jalan di depanku nyebrang Pak sama kuntilanak Pak. Aduh, kita mengerti perasaan itu memang susah, betul. Tapi ingat kebesaran Tuhan melebihi segalanya. Itu yang nomor satu. Ya, jangan berhalakan perasaanmu. Perasaan bisa jadi berhala loh. Nomor satu aku perasaanku nih gitu. Itu berhala itu. Gak berupa patung, berupa perasaan diri sendiri. Mestinya kalau kita tidak punya berhala, orang yang nyebelin kayak apapun, bertobat. Ya udah, gak punya berhala. Mari bro, gitu. Tapi ya yang laki-laki bertobat hari ini juga, jangan main-main. Nanti ketika stroke, nangis-nangis, balik ke istrinya udah gak mau juga, ngapain stroke balik. Hati-hatilah saudara, hidup cuma satu kali. Mari kita ingat, ini lagi proses eksodus menuju surga. Tanggalkan beban dan dosa, hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercelah. Jangan seperti Israel, tegar tengkuk. Dikasih anugerah, tegar tengkuk. Hari ini kita meresponi anugerah dengan benar. Sebab meskipun kita umat pilihan, kalau kita tidak taat, kita binasa. Sebenarnya ya kita nggak usah bicara soal binasa kekal dulu. Saat ini aja kalau hidupmu dalam dosa, kamu sengsara loh. Gak ada orang hidup dalam dosa happy, gak ada.
happy paling berapa hari, habis itu dia sengsara loh. Di bumi ini, kalau orang berbuat dosa itu kasihan sebenarnya. Hilang sejahteranya. Nggak dapat berkat dari Tuhan lagi selamanya. Kecuali bertobat lagi. Makanya sekarang kita terbeban, selama kita eksodus, kita ajak teman-teman kita juga untuk eksodus. Ikut yuk, keluar dari Mesir. Ikut menuju tanah perjanjian yang baru. Menuju Yerusalem baru. Ayo ikut semuanya yuk. Ngapain sih kamu gerombol di situ sama para pencemooh, sama para pendosa? Keluar, ayo, lupakan dosa lamamu, lupakan. Dulu ada yang bisik-bisik sama saya. Pak, saya seorang pelacur, Pak. 25 tahun. Ibu bertobat enggak tapi? Sudah, Pak. Ya sudah, jangan cerita-cerita. Pakai cerita lagi. Maksudnya apa? Sudah bertobat, sudah jangan cerita siapapun. Udah cerita saya, udah titik sampai di sini. Kan orang gak bisa terima dosa masa lalu biasanya kan. Gak usah cerita Bu, gak penting itu. Dosa masa lalu lupakan. Dosamu apapun di masa lalu lupakan. Darah Yesus menghapus dosa kita. Tetapi, ada tetapinya, jangan buat dosa lagi. Ya kan? Tetapi, ayo kita belajar kebenaran, hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Ayo kita ajak saudara-saudara kita, ayo jadi berkat, jangan cuma di mulut, jadi berkat, nyata berkat itu. Kan begitu harusnya. Amin ya. Sehingga suatu hari nanti, kalau kita mati, kita berani berkata sama Tuhan, Tuhan kau ingat aku Tuhan. Amin ya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada pengumuman sedikit. Bagi yang mau baptis di atas 12 tahun ya. Kalau di bawah 12 tahun boleh penyerahan anak. Anak baby atau setahun boleh dibawa ke sini kita doakan. Kalau sudah 12 tahun ke atas, jangan penyerahan anak lagi. Baptis ya. Nah, baptis dan menikah tidak bisa mendadak ya. Ada yang telepon saya, Pak saya mau menikah 2 hari lagi. Emangnya kita Gojek apa? Menikah itu direncanakan, kita siapkan baik-baik. Kan gitu. Bulan Juli ada retreat, kita bisa berbincang-bincang dalam retreat lebih lama ya dalam situasi yang berbeda. Semua kenalan. Yang ada waktu silakan join. Menabung mulai sekarang ya. Kita carikan tempat yang bagus. Hotel di Cisarua sana. Dan kita dapat diskon kelihatannya, makanya jadi segitu. Ya. Tapi kalau saudara nggak ada waktu dan sebagainya, nggak masalah juga. Ini bagi yang ada waktu ya. Kemudian di gereja kita ada waski, ada paski, ada youth, ada sekolah minggu. Bagi yang ingin belajar firman dengan benar lengkap, online Bible study. Setiap Rabu malam, Zoom. Bagi yang nggak bisa ikut Zoom, besoknya sudah ada di YouTube. Pagi-pagi coba deh, tes jam 6. Pasti sudah ada. Karena saya bangun jam 5 sudah ada pasti. Terus bagi yang ingin dikirimin link renungan malam, ya silakan hubungi sekretariat dengan Pak Mesra tuh. Atau kalau punya WA saya boleh langsung. Nanti kita kirim setiap malam. Cuma 5 menit yang malam, pengantar tidur. Jangan sampai baru 1 menit dengar langsung tidur ya. Emangnya obat tidur. Terus bulan November kita mau ke Israel. Israel dan Mesir, 13 hari. Saudara yang ada waktu dan bisa ikut, silakan daftar segera. Yang tidak bisa juga tidak apa-apa. Yang penting kita ke Yerusalem baru. Amin ya. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tuhan, Engkau mengingat aku. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja
menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Tuhan, Engkau mengingat aku. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Harimu yang mulia, harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Harimu yang mulia Tuhan, yang mulia, ku harap segera tiba. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa kami semua sedang dalam proses eksodus keluar dari dunia ini untuk bersatu dengan Tuhan. Cara hidup yang benar, menjadi anak kesukaan Bapa di surga. Terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Engkau berkati, Engkau urapi menjadi gereja yang luar biasa, menjangkau banyak jiwa sampai ke ujung bumi, sampai kepada jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang dengan setia dan tulus melayani. Berkati mereka agar mereka pun melayani sampai selama-lamanya, bahkan sampai ke langit baru, bumi baru. Terima kasih untuk umat-Mu dimanapun berada. Kami mengucap syukur sebagai keluarga besar Allah di bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Kau berkati mereka berlimpah-limpah, agar mereka boleh menjadi berkat kemanapun mereka pergi juga. Terima kasih Tuhan, sebelum kami sudahi pertemuan ini, biarlah kami mengangkat tangan kami semua. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani maupun berkat rohani. Segala berkat cerdas, hikmat, marifat, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.